Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa lagi di pembelajaran PAI di kelas 5. Anak sekalian, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan kita semuanya tetap sehat, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian yang Bapak sayang semuanya, kembali lagi di pembelajaran PAI setelah kemarin kurang lebih 2 minggu tidak bertemu. Hari ini kita sama-sama yuk belajar dalam rangka KBM, kegiatan belajar mengajar. Nah, sekarang mudah-mudahan lewat video ini pembelajaran kalian bisa memahami dan mengerti apa yang disampaikan oleh Bapak ya. Baik, langsung aja kita mulai anak-anak sekalian. Sudah siap belajar ya? Baik, lanjut. Anak-anak sekalian yang Bapak sayangi semuanya, sebelum kita belajar, yuk mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita dapat, ilmu kita bermanfaat dan kita semuanya faham materi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Anak sekalian yang Bapak sayang semuanya, alhamdulillah kita sudah tiba ya di pembelajaran ke-10 atau pelajaran ke-10, yaitu berjudul Kisah Teladan Luqmanul Hakim atau Kisah Teladan Luqman. Ya, anak-anak sekalian, sudah siap ya? Nah, sekarang submaterinya tentang A, yaitu siapakah Luqman? Nah, pasti kalian bertanya ya, siapa itu Luqman? Kok namanya bisa ada di dalam Al-Quran? Nah, mari kita pelajari lebih jauh, siapa itu Luqmanul Hakim atau Luqman. Ya, baik anak-anak sekalian, kita belajar siapakah Luqman itu. Di buku kalian sudah dijelaskan ya di halaman 82. Nah, anak-anak sekalian, kira-kira siapa itu Luqman? Siapa sesungguhnya Luqman Hakim itu? Apakah dia seorang nabi atau bukan? Para ulama berselisih pendapat mengenai hal ini. Menurut pendapat mayoritas para ulama, Luqman hanyalah seorang ahli hikmah, karena dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah memberikan hikmah kepadanya. Selain itu, ia terkenal dengan nasihat kepada anaknya untuk berbakti kepada orang tua dan tidak menyekutukan Allah. Nah, sekarang sudah paham belum siapa itu Luqman? Baik, sama-sama kita lanjutkan. Nah, anak-anak sekalian, sementara itu Syauqi Abu Khalil dalam kitabnya Atlas Al-Quran menyebutkan Luqman adalah putra saudara perempuan Ayub atau putra bibinya. Namun ada juga yang berpendapat Luqman hidup hingga Nabi Daud alaihissalam diutus menjadi rasul, dan Luqman menjadi guru untuk Nabi Daud sebelum Nabi Daud diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan mayoritas ulama berpendapat Luqman adalah seorang hamba Allah yang soleh tanpa menerima kenabian. Sementara itu Abir bin Abdullah mengidentifikasi Luqman memiliki tubuh yang sangat pendek dan hidungnya tidak mancung. Sedangkan Ibnu Jarir berpendapat Luqman seorang hamba sahaya yang berprofesi sebagai tukang kayu yang berasal dari Habsyi. Sa'id bin Musayyab mengatakan bahwa Luqman berasal dari kota Sudan dan memiliki kekuatan untuk mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, namun dia tidak menerima kenabian. Nah, jadi anak-anak sekalian, yang disebut Luqman atau Luqmanul Hakim ini adalah seorang manusia biasa dan juga bukan seorang nabi. Nah, Luqman ini memiliki banyak sekali keutamaan, yaitu hikmah.
hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu Luqman ini seorang yang cerdas dan juga dikaruni banyak anak, tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Dan Luqman mengajarkan banyak sekali nasihat-nasihat kepada anaknya. Nasihat yang terkenal yaitu diabadikan dalam Al-Quran, yaitu jangan musyrik dan menyekutukan. Ya, baik anak-anak sekalian yang Bapak sayangi semuanya, bisa dilihat di halaman 82 kisah teladan Luqman. Siapakah Luqman? Saya bacakan kembali ya. Luqman adalah hamba Allah yang soleh. Ia tidak menerima kenabian, tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu, tubuhnya pendek, memiliki kekuatan dan mendapatkan hikmah dari Allah, sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan dalam Al-Quran. Luqman adalah anak, yaitu dari Baura bin Nahur bin Toreh. Dan Toreh bin Nahur merupakan nama dari Azar. Azar itu adalah ayah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman hidup selama 1000 tahun. Ia menjadi guru Nabi Daud sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Pekerjaan Luqman pada awalnya adalah seorang tukang kayu, tukang jahit, dan juga menggembala domba. Ia kemudian diangkat menjadi qodi atau hakim. Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak. Tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak sekalian, Bapak akan bacakan ya surat-surat atau surat Luqman, yaitu ayat yang terkenal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata nishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, baik anak sekalian, sudah paham belum ya siapa itu Luqman? Ya, sekilas ya, Luqman itu adalah seorang manusia biasa dan memiliki sekali banyak hikmah, yaitu hamba Allah yang dianugerahi hikmah-hikmah yang besar. Salah satunya adalah hikmah bersyukur, selalu bersyukur atas nikmat yang ia peroleh. Baik, lanjut di halaman 83. Ya, baik anak-anak sekalian yang Bapak sayangi semuanya, pelajaran yang dapat diambil dari Quran surat Luqman ayat 12 ini adalah 1. Luqman adalah seorang hamba Allah yang telah dianugerahi hikmah, yaitu bersyukur. Luqman selalu bersyukur atas nikmat yang ia peroleh. 2. Allah SWT katakan bahwa barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Syukur adalah berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita, seperti tubuh yang sempurna, dapat melihat, mendengar, berbicara, berjalan, meraba, merasa. Kita dapat minum, kita dapat makan, memiliki tempat tinggal, pakaian, dapat belajar, serta memiliki, itu yang paling utama adalah iman dan Islam. Yang ketiga adalah Allah telah menganugerahi Luqman ketaatan beribadah, memiliki perasaan yang halus, akal pikiran, dan pengetahuan yang luas. Ya, jadi anak-anak sekalian, disebutkan dalam surat Luqman ayat 12 ini, kita yang pertama anak-anak sekalian harus selalu bersyukur apapun keadaan kita ya. Kita misalkan diberikan keadaan yang kurang cukup, diberikan keadaan yang melebihi cukup, tidak diberikan keadaan yang di bawah, kita hendaknya selalu bersyukur atas nikmat yang ia peroleh kepada kita. Karena kenapa anak-anak sekalian? Kita masih bisa bersekolah, kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih bisa mendengar, melihat, bicara, berjalan. Banyak sekali orang yang tidak bisa mendengar, banyak sekali orang yang tidak bisa melihat, banyak sekali yang tubuhnya tidak sempurna, banyak sekali orang yang tidak memiliki tempat tinggal, pakaian, dan bisa sekolah,
serta banyak sekali orang yang tidak memiliki iman dan Islam. Maka anak-anak sekalian, ayo mumpung di bulan suci Ramadan, kita bersyukur selalu kepada Allah atas nikmat yang kita berikan, ya. Seperti apa? Kita sahur dengan seadanya, kita berbuka dengan seadanya. Apalagi misalkan ketika sudah hari raya Idul Fitri, kita istilahnya kita membeli baju atau tidak membeli baju pun kita masih bersyukur, ya. Ya, bisa ya bersyukur ya. Dan kemudian kita juga harus ketaatan beribadah. Nah, di bulan suci Ramadan, nah sekalian, kita disunahkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah di samping puasa, ya. Seperti halnya sholatul malam atau sholatul lail, sholat malam yaitu sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga suruh untuk apa? Untuk membaca Al-Quran, ya, sebanyak-banyaknya. Kemudian bersedekah, menolong orang, kita memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, dan lain sebagainya, ya. Sehingga kita memiliki perasaan akal pikiran yang baik, yang bagus, berbudi pekerti, dan pengetahuan yang luas. Nah, sekarang bisa dilihat nasihat Luqman yang lain kepada anaknya, ya. Bapak bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar atau dosa yang besar, ya. Jadi anak-anak sekalian, pelajaran yang diambil dari ayat ini, kita nggak boleh musyrik, nggak boleh syirik, nggak boleh menduakan Allah, ya. Tidak ada kekuatan selain Allah. Kita harus mengakukan satu, yaitu Qul huwallahu ahad. Katakanlah Dia yang maha satu, Allahus samad, adalah Allah tempat bergantung sesuatu, ya. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Artinya kita tidak boleh menduakan Allah. Allah hanya satu, ya. Kita minta langsung kepada Allah, bukan kepada yang lain, ya. Kepada zat-zat yang lain, itu dinamakan musyrik. Nah, dosa musyrik ini adalah benar-benar kezaliman yang besar, dan dosa musyrik ini dipastikan untuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik, ya, kecuali tobat, ya, kepada Allah, ya. Jadi anak-anak sekalian, kita nggak boleh musyrik, ya. Nah, apa saja sih orang-orang yang musyrik ini? Ya, banyak. Misalkan matahari sebagai Tuhan, lalu disembah. Patung sebagai Tuhan, lalu disembah. Kayu bakar dipuja-puja, lalu disembah. Pohon-pohon disembah, gunung api, gunung lautan, dan lain sebagainya, ya. Yang jelas kita tidak boleh menyekutukan Allah satupun, ya. Anak-anak sekalian, sudah paham ya tentang materi ini, yaitu tentang nasihat-nasihat Luqmanul Hakim atau nasihat Luqman atau guru, ya, gurunya Nabi Daud alaihissalam. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, ya, dengan baik tentang materi ini. Nanti Bapak lanjutkan minggu depan untuk materi selanjutnya. Sementara sampai sini dulu, ya. Yaitu kita harus apa, anak sekalian? Yang pertama, kita harus bersyukur. Ya, jangan sampai lupa, ya. Kemudian yang kedua, kita harus apa? Ada yang banyak. Kemudian jangan musyrik, jangan syirik. Baik, selanjutnya, nah, anak sekalian, nah ini adalah foto tentang orang yang rajin beribadah atau sholat, berdoa, mengaji, dan belajar. Belajar juga beribadah, ya. Belajar ke sekolah ataupun di rumah online, ataupun baca buku, ataupun lihat-lihat di internet, segala macam yang menyangkut dengan pelajaran agama, ya, ataupun khusus PAI, itu juga bisa dinamakan dengan ibadah.
Nah, kemudian di gambar selanjutnya adalah kita berbakti kepada orang tua. Nah, seperti yang dikatakan Luqmanul Hakim nanti ya, kita harus selalu berbuat baik kepada orang tua ya. Jangan sampai kalian durhaka, jangan sampai kalian menolak ya keinginan orang tua, jangan sampai kalian menghina, mencela, bahkan yang lain nggak boleh. Nah, kemudian ini juga gambar berbakti kepada bapak dan ibu guru di sekolah ya, itu sangat penting karena inilah ciri-ciri anak yang soleh dan soleha. Kemudian berbakti kepada ustadz ataupun ustadzah di madrasah dan lain sebagainya. Kemudian juga berbakti kepada guru-guru di pesantren dan lain-lain sebagainya ya. Jadi anak-anak sekalian, ayo mari kita tanamkan untuk berbakti kepada orang tua. Kemudian jangan menyekutukan Allah. Kemudian selalu bersyukur, karena orang yang bersyukur sesungguhnya orang itu bersyukur untuk dirinya sendiri ya. Sudah paham ya anak-anak sekalian tentang bab ini, pelajaran ini. Nanti kita lanjut di minggu depan insya Allah. Nah, anak-anak sekalian, seperti biasa setiap hari Selasa ya, Bapak ada tugas buat kalian. Dan tugasnya juga tidak banyak, yang penting kalian bisa memahami dengan baik. Kuncinya pertama adalah paham dulu, bisa menguasai materi. Karena kalau udah paham, kalau udah menguasai materi, kalian akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak ya, ataupun nanti di ujian akhir semester insya Allah bisa, yang penting kuncinya paham. Nah, sekarang ada tugas di minggu ini Selasa 20 April 2021. Nah, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Tulis ulang soal dan jawaban kalian di kertas ataupun buku, kemudian foto dan hasilnya upload, dikirim via Google Classroom ya. Jadi anak-anak sekalian, seperti biasa kalian tulis soal, kemudian jawabannya bisa di bawah, kemudian difoto, hasilnya dikirim di Google Classroom. Nah, ini soalnya. 1. Siapakah Luqmanul Hakim atau Luqman? 2. Nama Luqman diabadikan dalam Al-Quran. Sebutkan 2 nasihat Luqman. 3. Bagaimana karakteristik ya fisiknya dari Luqman itu, jelaskan. 4. Siapakah orang tua dari Luqman? 5. Apa saja anugerah yang Allah berikan kepada Luqman? 6. Bagaimana cara kita mengikuti nasihat-nasihat Luqman dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian 7. Mengapa kita dilarang menyekutukan Allah? Jelaskan. 8. Apa saja pekerjaan Luqman sebelum diangkat menjadi hakim? Ya, silakan dijawab dengan pikiran kalian sendiri ya. Boleh lihat buku, boleh juga kalian bisa membuat narasi yang lebih bagus dan lebih lengkap ya. Semakin jawabannya lebih lengkap, semakin nilainya lebih bagus ya. Jadi usahakan jawabannya namanya 1 lembar ya, mungkin diperbanyak, yang lengkap, yang jelas, dan insya Allah nilai kalian akan bagus ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik anak-anak sekalian, karena waktu sudah selesai, kurang lebih kita belajar 20 menit ya. Mari kita sama-sama berdoa. Itu doa sesudah belajar. Mudah-mudahan kita semuanya ilmu yang kita dapat paham, memberikan manfaat khususnya kepada diri sendiri dan orang lain, dan kita bisa mengamalkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah ya arhamar rahimin. Sekalian, alhamdulillah di sesi ini kita sudah belajar ya di minggu ini, yaitu tentang pelajaran ke-10 tentang Luqman. Insyaallah kita lanjut minggu depan dengan materi-materi selanjutnya ya. Sampai jumpa minggu depan ya. Kemudian salam untuk ayah bunda kalian di rumah. Kemudian tetap semangat puasanya, jangan sampai batal ya.
kalian sudah kelas 5, usahakan puasanya full 30 hari ya, jangan sampai nggak full, karena ini penting, karena puasa adalah hukumnya wajib, yaitu dalam rukun Islam ya. Pertama adalah membaca kalimat syahadat, kedua sholat, ketiga puasa. Nah, maka yuk sama-sama kita perbanyak ibadah di bulan suci Ramadan. Karena kita juga masih belajar online, maka upayakan fokus untuk belajar dan beribadah di rumah ataupun di masjid. Oke, ilaliko, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.